Shalom, jumpa lagi di channel Lavos Sukacita. Kebenaran firman Tuhan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Lavos Sukacita yang mendengarkan firman-Nya melalui channel ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kami ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus, supaya bagian firman Tuhan ini tidak lalu dari pendengaran kami, tetapi mengambil tempat di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam seluruh kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu menurut maksud-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pemirsa Lavos Sukacita di mana saja berada, firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 pada ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan di hari ini, Rasul Paulus hendak menekankan kepada jemaat di Korintus beberapa hal penting, yakni yang pertama bahwa mereka harus berdiri teguh, jangan goyah. Nah, akhir-akhir ini seperti yang dihadapi jemaat di Korintus dengan berbagai-bagai ajaran-ajaran dari guru-guru palsu yang mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, yang mengantar jemaat di Korintus untuk meninggalkan Injil Kristus yang telah diberitakan oleh para rasul. Dan situasi yang terjadi di kota Korintus itu juga akhir-akhir ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang palsu yang membuat kita terkadang terombang-ambingkan dengan iman kita. Nah, Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Korintus supaya tetap teguh. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya bahwa mereka harus tetap teguh di dalam Tuhan, tidak goyah. Artinya dalam situasi apapun, berbagai pengaruh apapun, pekerjaan untuk melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, itu tetap harus dilakukan, harus dikerjakan. Apapun tantangan, rintangan yang kita hadapi dan kita alami. Salah satu contoh misalnya persekutuan ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah minggu, ibadah-ibadah jemaat, ibadah-ibadah unsur, ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah ikatan. Nah, itu harus ya kita mengikuti. Nah, kita tidak boleh goyah, tetapi kita harus ada di dalam persekutuan, baik di gereja, di kampung, di kantor, di sekolah, di mana saja. Nah, agar di dalamnya kita menerima kebenaran firman Tuhan, iman kita makin dikuatkan, dan kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan berbagai-bagai pengajaran sesat. Nah, Rasul Paulus melanjutkan, ya, berilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, ini semakin jelas Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak usah takut, tidak usah goyah, tetapi kita giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahwa jerih payah kita tidak sia-sia.
ada jaminan keselamatan. Bahkan jaminan keselamatan itu bukan baru dikerjakan Yesus, dikerjakan Bapa di surga bagi kita, tetapi jaminan keselamatan itu telah dikerjakan Allah sendiri bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jerih payah kita tidak sia-sia karena telah dikerjakan Tuhan. Dalam karya penciptaan, Allah menciptakan alam semesta bagi kita. Dalam penebusan, Allah mengutus Yesus Kristus yang lahir, kemudian menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati untuk membawa kemenangan baru bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan Roh Kudus menuntun kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah telah lebih dulu, Tuhan Yesus telah lebih dulu mengerjakan, sehingga jerih payah kita itu tidak sia-sia karena telah dikerjakan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tinggal bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan di dalamnya ketika kita teguh, jerih payah kita tidak sia-sia, kita akan mendapat kekuatan, bahkan hidup kita diberkati, tugas pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, masa depan kita diberkati. Iya, ketika kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan bagi kita, maka ada kekuatan bagi kita saat kita lemah, saat kita ragu, kita memiliki kepastian untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan di hari ini meneguhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita tetap teguh, tidak goyah, dan kita tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Janji Tuhan, jerih payah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan bagi hidup kita hari ini, esok, bahkan lusa, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami ragu dalam hidup ini, kami mempunyai kepastian melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk tetap setia melakukan pekerjaan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Roh Kudus menuntun kami supaya kami tidak goyah, tetapi kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus memberkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, yang tetap setia mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Tuhan terus memberkati di dalam seluruh kehidupan mereka. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang dihadapi, Allah Bapa di surga, Engkau jawab di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih, berkati terus semua pelayan firman di channel Klavos Sukacita, semua kru yang dengan setia membagikan firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus terus memberkati kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.